tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya, mulai dari hukumnya, kemudian siapa-siapa yang layak harus atau yang layak menjadi seorang imam, itu ada standarnya dalam agama kita, itu ada standarnya. Tidak sembarangan orang bisa menjadi imam sholat, tidak sembarangan bisa memimpin sholat, ada standarnya. Jadi perlu dipahami. Coba dibuka Fathul Qoribnya, halaman berapa itu bab sholat jamaah? Nah, sudah temu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jama'ati lirrijali fil faraidi ghairil jum'ati. Wa salatul jama'ati, salat jamaah, lirrijali bagi seorang laki-laki. Rijal jamak dari rajulun. Rajulun satu laki-laki, kalau rijalun banyak laki. Lirrijali bagi seorang laki-laki, beberapa laki-laki, fil faraidi dalam salat fardu, beberapa salat fardu selain salat Jumat, ghairil jum'ati, selain salat Jumat, itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Sunnah muakkad, muakkad itu yang dikuatkan, berarti sunnahnya ada nilai lebih dari sunnah yang biasa, namanya sunnah muakkad. Sunnah yang tidak terlalu kuat itu sunnah hay'ah, biasanya begitu, sunnah hay'ah. Kalau hukumnya berjamaah adalah sunnah muakkad. Berarti andai saja orang itu tidak sholat berjamaah, tidak dosa. Pendapat sunnah muakkad ini indal musannifi, menurut Kiai Musannif Syekh Ibnu Qasim, pengarang kitab Fathul Qorib. Indal musannif, musannif itu yang mengarang. Menurut pengarang kitab Fathul Qorib Syekh Ibnu Qasim, hukumnya berjamaah adalah sunnah muakkad. War-Rafi'i, dan Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i juga berpendapat hukumnya berjamaah adalah sunnah. Wal asahu, sedangkan menurut qaul asah indan Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, qaul yang paling benar, al-asah yang paling sahih, annaha fardu kifayatin, hukumnya berjamaah itu fardu kifayah. Berarti di sini sudah ada dua pendapat ulama, satu sunnah muakkad, satu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah apa? Dulu pernah saya sampaikan fardu kifayah, ingat enggak? Memang wajib, tapi wajib itu ada dua, ada wajib ain, ada wajib kifayah, atau ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ingat enggak apa kemarin saya sampaikan fardu kifayah? Fardu kifayah itu berarti kewajiban yang dibebankan kepada semua orang, tapi istilahnya itu kewajiban secara kolektif, tidak harus semuanya. Kalau sudah ada yang melakukan, maka nanti sudah gugur yang lain. Itu maksudnya ya, fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti kewajiban per individu. Setiap mukallaf, baik muslimin maupun muslimat, terkena tuntutan untuk melaksanakan. Contohnya sholat fardu yang 5, ini fardu ain. Maka masing-masing setiap mukallaf
maka masing-masing dari setiap mukallaf, baik muslim ataupun muslimah, itu wajib untuk melakukan. Jadi siapa ini, Lisa wajib, Kak Reni wajib, Cynthia wajib, semuanya yang ada di sini ini wajib melaksanakan sholat, karena sholat itu fardu ain. Kalau fardu kifayah, yang penting ada yang mewakili sudah, namanya kewajiban secara kolektif. Batasannya setiap daerah. Jadi kalau di sini sudah ada yang melaksanakan jemaah, berarti kefarduan yang lain yang tidak melaksanakan jemaah itu sudah gugur, artinya tidak dosa. Tapi kalau belas sama sekali tidak ada yang melaksanakan sholat jemaah, maka semua kampung itu dosa. Ini namanya fardu kifayah. Paham ya? Fardu kifayah sama dengan hukum tajhizul jenazah. Tajhizul jenazah, merawat orang mati, itu fardu kifayah. Kalau ada orang meninggal dalam satu kampung, semuanya diam tidak mau mengurus, tidak ada perwakilan yang mau mengurusnya, maka semuanya kampung itu terkena dosa. Tapi kalau sudah ada perwakilan yang melakukan pengurusan jenazah, maka dosa-dosa yang lain sudah tidak ada. Begitu gambarannya. Sholat fardu, sholat jamaah juga begitu. Beda lagi ketika nanti sholat fardu, sholat jamaah ini menjadi tata tertib pondok. Sholat fardu yang pada asalnya sholat jamaah yang pada asalnya hukumnya sunnah muakkad atau fardu kifayah, kalau sudah menjadi tata tertib pondok, ada pondok Fatihatul Quran lah. Fatihatul Quran mewajibkan sholat 5 waktu dengan berjemaah. Maka ketika tidak berjemaah, dia dosa. Kalau tadi misalkan di luar pondok tanpa tata tertib harus jemaah, tidak dosa, yang penting sudah ada yang berjemaah. Misalkan kelompok ini semuanya berjemaah, yang kelompok sini tidak berjemaah, ini yang kelompok sini tidak masalah kalau di luar tata tertib pondok, karena sudah ada yang melaksanakan jemaah di sini gitu. Tapi kalau sudah menjadi tata tertib pondok yang harus diikuti ketika tidak melaksanakan jemaah, ya dosa itu. Selain dosa juga dapat takziran, iya enggak? Apa takziran? Hukuman. Tapi di sini kayaknya enggak pernah ditakzir. Oh, ditakzir. Cocok itu. Sepakat saya, setuju. Yang enggak berjemaah ditakzir. Itu ketika kita membahas jemaah seputar pondok yang berkaitan dengan tata tertib pondok. Kalau di luar, kita tidak usah terlalu memandang orang kalau nggak jemaah terkesan jelek. Itu kan ada sebagian dari masyarakat di luar sana punya pandangan begitu. Sholat masuk, waktu tiba sholat masuk. Waktunya sholat tiba, adzan, kemudian orang kan sebagian berbondong-bondong untuk pergi jemaah, ya enggak?
Ada sebagian yang tetap melakukan aktivitas kesibukannya masing-masing. Yang kerja kayu tetap kerja kayu, yang jualan tetap jualan, yang pedagang terus berdagang gitu. Tidak ikut jemaah. Kita tidak perlu memandang mereka itu jelek atau buruk karena tidak bergegas menuju masjid. Sebab hukumnya berjamaah adalah sunnah muakkad atau fardu kifayah. Gitu. Dan yang nggak ikut jemaah pun tidak boleh juga menilai berlebihan kepada orang yang suka berjemaah. Tidak perlu juga begitu. Jadi kita harus pintar. Kita punya ilmu, kita tahu hukumnya, kita bisa meletakkan posisinya masing-masing. Karena kita punya kesibukan, tidak apa-apa lah ditunda. Tidak usah ikut jemaah. Kalau misalkan jemaahnya, kalau ikut jemaah nanti pekerjaannya berantakan, tidak apa-apa. Karena hanya sekedar sunnah muakkad atau fardu kifayah. Begitu. Di samping itu kewajiban sholat itu hukumnya muwassa. Memang pada awalnya ketika adzan dikumandangkan berarti menunjukkan waktu sudah masuk untuk ibadah sholat. Misalkan zuhur, ada adzan dikumandangkan menandakan zuhur sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Disitulah kita wajib melaksanakan sholat. Tapi wajibnya muwassa, diperluas sampai kapan? Sampai habisnya waktu zuhur. Kewajibannya kalau tidak sholat di waktu masuknya waktu pertama kali itu, kita harus punya azam. Apa azam? Punya tujuan, punya maksud di dalam hati untuk melakukan. Sebentarlah saya sholat jam 1. Harus begitu. Kalau tidak punya azam, dia dosa kalau misalkan mati sebelum melaksanakan sholat zuhur. Kalau sudah punya azam, sudah punya niat, nantilah jam 1 saya sholat. Ternyata jam 12:30 meninggal dia, maka dia tidak dikatakan orang yang meninggalkan sholat. Artinya dia tidak dihitung punya tanggungan sholat zuhur tadi itu. Paham ya? Allah paham. Jadi azam itu penting. Waktu zuhur masuk, pas disitulah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Tapi ada kelonggaran, bisa ditunda dengan cara azam, bermaksud untuk melakukan nanti jam 1 atau jam 1:30 saya sholat. Sehingga andai saja dia dicabut nyawanya di luar waktu itu, maksudnya sebelum jam 1 atau jam 1:30 dia meninggal, dia tidak dikatakan orang yang lalai, orang yang meninggalkan sholat. Paham?